Terus dalam Majapahit itu dalam bentuk nama panjenengan Putri. Apakah memang Anda pinjam suaranya? Sampai ambil lagi. Pengawal dari Rak Putri Dihilangkan. katanya ini ada beberapa pecahan-pecahan dari gerabah ya. Ini deh. Ini. Ini Gus, salah satu bukti artefak yang berada di tempat ini Gus. Ini Ya. kayak apa? Seperti pecahan wadah mungkin Iya, ya. kayak wadah. Ya, melihat dari Mungkin. kondisinya saat ini sudah berupa fragmen pecahan, tapi motif-motifnya masih terlihat itu. Sangat bagus. bagus sekali. Ini bisa dilihat. Ini salah satu bukti ya bahwa dulu di sini ada suatu pemukiman ya. Terus untuk batu bata merahnya dengan kondisi masih fragmen ini masih ada seperti yang ada di bawah ini. Nah, ini adalah beberapa pecahan-pecahan dari tembikar ya, masih banyak itu. Ini merupakan itu Gus, dikelilingi dulu di sini kebun tebu, tapi karena mungkin sekarang musim hujan ya ditanamin padi. Coba kita ke sana saja, itu masih banyak ya, beberapa fragmen. Begini kan? Nah, ini mungkin Alhamdulillah kita dapat lagi ini. salah satu sambungan dari tadi mungkin Gus. Iya. Iya mungkin ya. Ini kayak bak mandi atau Ya, mungkin wadah iya. ya. Gentong atau apa gitu. Tempat atau air wadah ya. yang lain mungkin. Tapi yang jelas itu merupakan fragmen kuno itu. Berdasarkan dari pengalaman Boko Tamtring ya, ketika banyak menemukan fragmen itu memang dari zaman kerajaan tuh. Iya. Ya. Nah, ada beberapa pecahan-pecahan dari beberapa kota yang lain gitu. Nah, ciri-cirinya dia tipis. Ya, mungkin perabotan rumah tangga lah. Dan di sungai situ Gus Iwan, Iya. nah di situ dulu menurut cerita dari masyarakat di sini ditemukan sebuah umpak, dan di sungai situ juga di sebelahnya juga pernah ditemukan umpak, dan umpak tersebut ada semacam simbol begitu, semacam simbol dari kerajaan ya. Menurut dari artikel yang saya baca, besar kemungkinan masih dari peninggalan Majapahit. Nah, Ini juga banyak lagi. pecah-pecahan ya. Iya. Nah, ada pecahan berapa? Kalau melihat dari banyaknya pecahan seperti itu Gus ya,
sangat dimungkinkan sekali bahwa dulu di tempat ini sangat pemukiman yang sangat besar Iya. seperti itu ya Gus ya. Ada suatu perkampungan lah ya. Perkampungan. Mungkin dengan tergerusnya zaman atau waktu sehingga semua itu mungkin tertutup dengan, apalagi sekarang difungsikan sebagai sawah ya. Kemungkinan besar di dalam-dalam ini masih banyak Iya, yang masih terpendam juga. Ya. Ya, Kita masih. sambil lihat-lihat. Coba kita ke sungai yang kecil Iya. itu ya. Ya, ada samping, sebelah. Tidaknya kita nanti akan coba usaha dari pandang visual dan Ini juga banyak batu bata kuno ya. baca lagi. Ini ada yang jelas mungkin di sini dulu bangunannya untuk material utamanya terbuat dari batu bata. Iya. Itu juga tersebar banyak ya. Pecah-pecahan gerabah. Iya. Juga. Besar. Kalau memang pemukiman mungkin pemukiman bangsawan atau Iya. orang-orang elit ya, atau bisa jadi masih masuk dalam istana Majapahit yang masih sampai saat ini masih teka-teki ya. Iya. Ya bisa jadi. Eko. Semoga saja dengan adanya kedatangan peristiwa ini kita bisa mengungkap begitu yang lebih rinci lagi, meskipun itu sumbernya spiritual, setidaknya ada ya perbandingan lah, sebagai perbandingan. Ya, mohon maaf, kemungkinan besar kita tidak mungkin untuk ke sana ya, karena ini kondisinya sangat becek dan tidak mungkin kita untuk ke sana. Jadi kita mungkin bisa ceritakan dari sini aja ya, temu-temuan dari gerabah-gerabah tadi dan batu bata merah tadi. Sudah membuktikan. Iya, itu sudah membuktikan ada gerabah-gerabah memang zaman, kalau nggak salah, Mojopahit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Gus Bro dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini saya kedatangan seorang tamu yang istimewa ya. Beliau adalah Mas Den dari Bongkotan Pring, atau praktisi supranatural dari Bongkotan Pring. Suatu kehormatan bagi kami, terutama di Gus Bro channel ini. Suatu kehormatan bagi kami bisa menghadirkan beliau, Mas Den, terutama channel Bongkotan Pring ini ya. Karena beliau luar biasa. Kalau menurut saya termasuk fans dari beliau. Iya Mas Den, yang saya ingin tanyakan, Ya Kang. Setelah kita tadi belusukan atau mencari bukti-bukti dari sejarah atau peninggalan sejarah dari zaman dahulu yang kita temukan tadi, suatu gerabah, pecahan-pecahan gerabah dan batu bata kuno. Kalau menurut Mas Den, dari pandangan spiritual atau batin Mas Den itu, Ya. apa yang dirasakan dan apa yang dilihat? Pertama kali saya masuk ke lokasi ini gitu ya Gus. Seperti saya masuk ke sebuah istana kecil seperti itu. Jadi bukan bentuk rumah pemukiman, tapi bentuk sebuah seperti padepokan seperti itu. Tapi lebih istimewa kayak gitu Gus. Lebih aneh ya, kalau zaman dahulu itu lebih mewah ya. Iya, atau lebih mewah. Kalau zaman sekarang itu elit atau megah. Iya, elit pemegah. Dan konon katanya memang banyak ditemukan umpak, kata batu-batu umpak itu kan secara garis besar itu kayaknya ada suatu memang padepokan atau memang Iya, suatu tempat yang luar biasa itu kan ya. iya Gus. Kalau memang yang dirasakan tadi memang kita awal tadi masuk ke sana tadi kan Udah masuk kayak pintu gitu ya. ada yang menyambut gitu ya. Iya, benar. Apalagi kita tadi mau ke sana, cuman kebetulan Adanya dia yang nggak tidak mendukung memungkinkan gitu ya. Kalau dilihat dari
pohon ini, kalau menurut Mas Den itu perkiraan saja sih, berapa usianya? Atau kita flashback masa-masa lalu, kenapa ini ditancapkan seperti ini? Beratus tahun sih Gus gitu. Ditancapkan pohon ini adalah suatu pertanda bahwa di sini ada sebuah pemukiman seperti itu Gus. Jadi pohon ini adalah suatu tanda seperti itu. Suatu kemungkinan besar di sini, konon katanya ini adalah punden atau yang babat alas dulu ya. Iya, suatu tanda bahwa di sini pusat seperti itu, bisa dibilang pusat seperti itu Gus. Kemungkinan itu entah itu pemukiman atau rumah beliau, entah itu tempat beristirahat terakhir beliau, entah itu tempat meditasi dan lain-lain, itu kan masih dalam misteri juga ya. Kita untuk melihat lebih dalam lagi, tadi memang ada yang mencegah tidak diperbolehkan untuk lebih dalam lagi, dan cuma kita hanya merasakan energi dan kita flashback ke berapa ratus tahun yang lalu. Kan memang kalau menurut pandangan saya sih, memang area sini sampai ke sungai tadi ya, itu ada suatu pemukiman, tapi tidak kayak zaman sekarang. Jarak dari satu rumah ke rumah lain itu memang jauh, lumayan gitu ya? jauh, lumayan ya. jauh, benar. Entah ini ada beberapa rumah, tetapi memang kalau zaman dulu memang ini suatu pemukiman padat ya. Cuman memang jarak dari rumah ke rumah itu memang agak jauh sih. Kalau menurut Mas Dan gimana? Ya hampir sama sih Gus. Cuman yang lebih utama memang di sini tempatnya gitu, yang inti mungkin kayak apa ya, balai desanya mungkin di sini gitu ya Gus ya. Ketua atau tetuanya atau memang beliau yang dituakan memang di sini gitu. Sosok utama sih kalau saya pribadi ya Gus, itu memang perempuan. Perempuan dan pakaiannya itu kebaya gitu. Mungkin atau ada kesamaan kah atau sama sih, cuman memang aura beliau itu memang luar biasa ya. Beliau lebih santun, lebih sopan. Beliau luar biasa, memang sosok pemimpin atau sosok yang babat alas atau sosok yang bisa mengendalikan masyarakat itu luar biasa ya. Beliau memang sama masyarakatnya itu kayak memang apa ya, loyal tuh. Iya, jiwa sosialnya luar biasa beliau gitu. Memang ya sosok pemimpin, sosok pengayom gitu. Mengayomi. Semua ada. Lebih kenanya tuh di mengayomi tadi Gus ya. Semua ada di beliau. Untuk menambah informasi selengkapnya, mari kita coba untuk mengungkap kegaiban, mengungkap atau informasi secara batin atau secara gaibnya. Kemungkinan kita mendatangkan penunggu dari sini melalui proses mediumisasi. Kita ungkap bersama Gus Iwan dengan menghadirkan mediator Mas Den. Dari sudut pandang spiritual, ada informasi tambahan apa ini di sini nantinya? Ikuti terus dalam penelusuran di Bongkotan Pring dan Gus Bro Channel. Gus Iwan, dari saya pribadi untuk minta tolong ya, dibantu untuk menghadirkan salah satu sosok tertua yang ada di sini dengan mediator Mas Den ini. Kita mulai Mas Den ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf kami di sini tidak ada hal yang macam-macam ya, yang ngapunten. Terima kasih ya, terima kasih ya. Ngapunten. Boleh ngapunten ya, ngapunten. Mohon maaf, boleh minta untuk pencahayaan. Ngapunten ya. Ngapunten kang kata. Ngapunten ya nggih. Ya, yang ngapunten, kami dari Kabupaten Pringyan, asmi kula Eko, menika wonten Gus Iwan. Mugi-mugi dengan kehadiran kula lan rencang-rencang menika dari menika mboten mengganggu panjenengan. Tujuan kami di sini ingin tahu yang keberadaan dari tempat ini, apa sih sebetulnya tempat ini, kenapa banyak tebaran-tebaran artefak, fragmen dari peradaban kerajaan. Kalau boleh tahu, panjenengan menika asmanipun sinten ya? Raden Putri Sri Rahayu. Oh nggih, nggih. Nggih, matur nuwun ya, matur nuwun. Terima kasih. Panjenengan di sini sebagai apa ya? Panjenengan yang mimpin di sini semua, iya. Nggih. Di masa apa panjenengan menika ada di sini? Majapahit. Iya. Majapahit. Dipimpin kali Prabu Hayam Wuruk. Oh iya ya, di sekitar tahun 1351 ya, yang ya. Abad 13. Tempat ini dulunya tempat apa ya? Pendopo. Ya. Prabu Hayam Wuruk. Oke. Di sini adalah pendopo Prabu Hayam Wuruk, sering kesini begitu. Iya. Tempat pertemuan. Oh, ya, tempat pertemuan. Yang dimaksud dengan keberadaan dari yang Srigati menikah siapa ya? Karena kan ada dari tutur warga di sini ada sosok Mbah Srigati di sini. Oh panjenengan. Oh jadi itu adalah nama apa? Srigati itu dalam bentuk nama kehormatan atau nama lahir atau gimana? Atau nama samaran? Atau nama samaran atau gimana ya? Panjenengan menyamarkan dengan nama Srigati ya. Terus Raden Putri Sri Rahayu ya, niku nama lahir panjenengan. Oh inci. Kenapa panjenengan namanya kan Raden ini, Raden Putri Sri Rahayu? Panjenengan dari Majapahit itu ada hubungan apa? Oh panjenengan putri Prabu Hayam Wuruk. Ya dari ibunda siapa ya?
Putri Cempaka Wuling menika ibunda panjenengan. Oh, nggih. Oh, udah cicaknya bunyi. Nggih ya. Nyuwun pamit menapa gimana? Ibunda Putri Cempaka Wuling tadi mau masuk ke raganya Mas Den. Begitu ya. Nggih, monggo. Yang semanggaaken yang matur nuwun. Ya, mungkin ini akan ditanyakan oleh Gus Iwan atau Gus Bro. Rahayu ya, Rahayu. Ya. Kita akan mengungkap lagi ini karena ada kami alhamdulillah kedatangan ibunda dari Raden Putri Sri Rahayu adalah merupakan anak dari Hayam Wuruk menurut penuturan beliau tadi. Setelah itu dia punya ibu yang bernama Putri Cempaka Wuling. Begitu panjenengan menikah ya nggih yang hadir saat ini. Nggih, ini akan ditanyakan oleh Gus Bro. Apa yang terjadi di sini dan seperti apa kehidupan beliau di masa lampau. Nggih, monggo Gus. Anda pinjam bahasanya anak ini ya. Kami tanya bahasa kami yang Indonesia. sekarang ya. Mohon maaf yang dulunya ini apakah memang ini ada suatu perkampungan yang sempat kami lihat tadi dan kita temukan suatu gerabah-gerabah tadi. Di sini adalah Balai pertemuan. Oleh pertemuan. pertemuan dan di sana adalah kampung. Di sana adalah rakyat Majapahit. Di situ banyak rakyat Majapahit, kampung begitu ya. Ya, terus Gus? Apakah memang dulu di sini umpak-umpak itu berada di sini terus tersisihkan ke sungai atau memang itu memang di sana tempatnya? Di sana tempatnya. Megah, luas. Bekas luar. Jadi jenis balai pertemuan gitu ya. Yang saya tanyakan apakah memang ini kan ada dua yang ada di sebelah sungai tadi dan ada yang di sini. Itu perbedaannya yang di sana dan yang sini tuh apa? Apakah memang jadi satu atau bagaimana? Di satu. Di sana adalah Putri Sri Rahayu. Di sini adalah balai pertemuan raja, putri raja, putra raja. Oh iya. Jadi di sana memang adalah tempat atau rumah pemukiman beliau atau tempat tinggal beliau dan di sini itu tempat balai pertemuan atau tempat berkumpulnya para beliau itu ya. Dan para masyarakat di sini kalau memang ada kegiatan itu di sini itu Mbak. Di sini adalah tempat raja, putra raja, putri raja. Jadi tempat khusus gitu ya. Penduduk tidak boleh masuk ke area sini. Dan yang diutus di sini adalah Putri Sri Rahayu untuk menjadi pemimpin di sini. Dan ada yang mengatakan ini kan menurut mitos atau menurut dari cerita-cerita desa Tempuran ini tempat pertempuran. Apakah memang itu diambil dari
kosakata tersebut? Iya, atau kosakata memang atau ada memang- arti lain? Pertemuan para bangsawan. Pertemuan tamu raja. Jadi tempat ini memang istimewa itu ya. Memang luar biasa tempatnya. Nyuwun kundur atau gimana ya? Oh, nje, cukup segini aja katanya. Iya. Rahayu yang rahayu ya. Ya, apa namanya, Gus Iwan? Sepertinya kita mendapatkan informasi yang sangat istimewa. Istimewa sih. Karena waktu kita mendapatkan seorang nama putri dari Hayam Wuruk yang bernama Raden Sri Rahayu. Beliau diutus ke sini sebagai memimpin di daerah sini, dan beliau Raden Putri Sri Rahayu tadi mempunyai ibu yang bernama Sri Cempaka Wuning. Ulin apa Ulin? Wuning atau kuning atau apa ya? Mungkin kalau kedengaran saya sih Wuning, Putri Cempaka Wuning. Ya, untuk di literatur ini mungkin belum ada di manuskrip kuno. Mungkin ini adalah sumber spiritual, kita harus garis bawahi. Tapi setidaknya ada tambahan wawasan begitu ya, meskipun sumbernya dari spiritual. Mungkin ada tambahan Gus Iwan. Ya. Ya cukup jelas sih, memang awal memang dari sini memang luar biasa tempat ini, memang ada suatu aura yang apa ya, luar biasa. Ternyata memang tadi mengatakan di sini ada balai pertemuan seorang atau balai khusus, tempat khusus pertemuan di antara putra dan putri raja gitu. Jadi masyarakat awam atau masyarakat yang ada di sini tidak boleh masuk ke sini dulu. Khusus. Iya. Ya Mas Den, ada tambahan Mas Den? Ketika mediator jadi dimasukin oleh dua sosok putri tadi. Ya, dari segi bangunan sih luas dan megah ya bro, dan tidak terlalu banyak orang lalu lalang gitu loh. Jadi memang Khusus gitu ya? khusus kayak ya ada penjaga, dari sisi sana juga ada penjaga seperti itu. Ya Gus Iwan, monggo kita lanjutkan dengan mediator Gus Iwan yang ini. kedua. Ya, kita coba siapa sih yang terakhir ini yang coba rupanya itu apa namanya, barangkali ada tambahan informasi ya. Kita tidak tahu, kita coba mediator dari Gus Iwan yang akan mungkin memasukkan yang tadi yang terakhir Gus. Mungkin penunggu memang ditugaskan Iya, menjaga tempat ini. Tempat yang benar. Lumayan agresif Gus ya. Anda pinjam suaranya.
dan Anda pinjam bahasanya anak ini. Kami tidak ada niatan untuk mengganggu atau mengusik ketenangan Mbahnya. Kami hanya ingin menggali informasi. Tidak ada niatan untuk yang lain. Dan kami mohon Mbahnya bisa tenang dan bisa kerjasama dengan kami. Kalau boleh tahu, ini dengan siapa? Bisa pindah ke sana, Mbak? Kasihan. Jaga anak ini kalau di sini. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Aku Jaya Kusuma. Mbah Jaya Kusuma. Anda di sini ditugaskan sebagai apa, Mbak? Aku sing jaga ndok kene iki. Jenengan yang ditugaskan untuk menjaga atau kelestarian punden ini. Nggih yang Mbah Jaya Kusuma nggih. Tadi ya, terima kasih ya nggih. Sebagai penunggu atau yang menjaga di sini ya nggih. Nggih, terima kasih ya. Apakah selain panjenengan masih ada di sini? Ada. Namun panjenengan yang lebih dihormati begitu. Oh nggih. Masa panjenengan hadir di sini apakah semasa dengan Raden Sri Rahayu tadi? Semasa. Aku pengawal. Pengawal baik. Terima kasih yang ya. Alhamdulillah. Pengawal dari Rak Putri begitu ya nggih. Nggih. Dulu di sini hancurnya tempat ini dikarenakan apa yang? Mojo takut masalah iku. Oh nggih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih ya. Nggih, mohon maaf yang ya. Apa itu memang dirahasiakan? Apakah memang dulu di sini ada suatu arca atau ada suatu patung atau apa, Mbak? Oke. Iki pendopo. Pendopone para raja. Iya. Karena termakan usia atau memang kejahilan dari manusia-manusia yang seraka itu, Mbak? Iya. Itu sengaja hilang atau memang dihilangkan? Iku lai para menungso sing seraka nang kene iki. Joko barang-barang sing ndok kene iki. Berarti barang-barang di sini sudah banyak yang diambilin. Iya. Terima kasih ya. Warga kene ben makmur uripe. Tentram ayam. Tapi ketekan menungso-menungso sing saiki padha serakah. Padha njupuki barang ndok kene iki. Dulu tempat ini memang makmur ya, dari tanahnya, dari hasil dan lain-lain memang luar biasa di sini, Mbak. Ya. Karena ulah-ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya tempat ini akhirnya seperti ini, Mbak. Ya. Katanya menurut warga yang nggih, sungai yang di selatan sana yang baru itu, sungai yang di selatan itu adalah buatan dari Belanda. Apakah betul ya? Bukan sungai di masa kerajaan, tapi buatan masa kolonial. Apakah betul ya? Iya. Artinya Kono biyen iku kampung. Kampunge para raja. Tapi digawe ulah menungso saiki digawe aliran sungai kaya ngono iku. oh gitu ya. Oh, berarti yang ditemukan tumpak-tumpak di sini memang dulu itu perkampungan, Mbak. Apakah memang jadi satu dari sini ke sana itu suatu pendopo atau balai pertemuan itu, Mbak? Cuman akhirnya karena tidak tahu, akhirnya itu dibuat aliran sungai itu. Ya kemungkinan besar kan memang
tidak tahu arahnya tuh cukup jauh Mbah dari gerabahnya dulu. Ada pesan Mbah terhadap kami terutama. Ya, Apa Mbah? Jogon ruwaten tilasan iki. Iya Mbah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbah. Sekarang sudah diberi atap seperti ini Mbah. Ada sisi perawatan sudah begitu. Ini salah satu bentuk penghormatan Mbah, untuk melestarikan peninggalan pada zaman dahulu. Apakah memang gerabah-gerabah itu sudah tercecer atau memang harus dikumpulkan lagi atau bagaimana Mbah? Atau apa biarkan seperti itu aja? Iku barang iki ana silsilah kabeh. Tinggal pecah-pecahan gitu aja. Itu saja Mbak. Apakah memang ada yang perlu disampaikan lagi? Ya sudah, kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan lagi atau cukup informasi dari Mbahnya, kami mohon maaf sebelumnya kalau kedatangan kami sudah mengganggu atau mengusik ketenangan Mbahnya. Mbahnya bisa meninggalkan ragah anak ini. Terima kasih. Sini saja Mbah. Mana ya? Alhamdulillah sahabat Gus Bro Channel, kita mendapatkan informasi ini dengan pengungkapan di tempat ini sebuah punden yang saat ini sudah direnovasi, tempatnya sudah sangat nyaman dan ini adalah sebagai wujud penghormatan warga terhadap para leluhurnya. Dengan adanya punden ini, setidaknya kita mengetahui bahwa sejarah tidak dapat bisa diulang, namun sejarah bisa dihargai sebagai wujud untuk melestarikan keberadaan dari leluhur kita. Sahabat Gus Bro Channel, ikuti terus dalam penelusuran kami di tayangan misteri mengungkap dan menguri-nguri mitos sejarah dan legenda. Dan salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.